Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Adi Santoso dari SD 018 Muara Wahau, PPG Guru Tertentu Tahap 1 2025, LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 20 24 20 63 13 29975, nomor UKG 20 15 01 81 5292. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah bidang studi bahasa Indonesia fase C kelas 5 semester 2. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan dari atas nama Sela pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu dan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Disalam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kepada semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Semuanya siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari bisa berjalan dengan baik, selalu dilimpahkan rahmat oleh Tuhan, dan kita panjat puji syukur atas kehadiran dari Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini dengan kondisi sehat dan bisa bersua atau bertemu kembali. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Sebelumnya saya akan mengabsen dan memanggil apakah semuanya hadir atau tidak. Yang pertama atas Albi Al-Azam. Yang kedua Muhammad Fahri. Hadir, Pak. Yang ketiga atas nama Linda Fahri. Hadir. Yang keempat Filipus Nyabi. Hadir, Pak. Yang kelima atas nama Rahmat Kenji Junaid. Hadir, Pak. Yang ketujuh atas nama Yuanita. Hadir. Hadir, Pak. Baik, terima kasih semuanya hadir. Tidak ada yang tidak masuk. Berarti kita sudah bisa mulai pembelajaran. Maka dari itu kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya minta dengan waktu semua siswa berdiri. Kita sebelum masuk ke materi ada sedikit pergerakan supaya badan kita bugar dan lebih enak untuk penguasaan pembelajaran nanti, supaya tidak ada yang merasa kecapean atau kelelahan, supaya terbawa dengan baik. Baik, kita mulai. Perhatikan di layar monitor yang sudah disediakan. Ya, di sini bab ini akan mempelajari kita tentang dunia, arti mempunyai kemampuan illustrasi, mampu berpikir kritis dan menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Nah, pertama, unsur kebahasaan yang kalian pelajari pada bab ini adalah singkatan dan akronim, fakta dan opini, iklan, menulis surel, menulis teks, eksplanasi, melakukan presentasi. Setelah itu kita akan mulai materi yang berikutnya. Sekarang kita melakukan sedikit pergerakan. Tangannya semua di pinggang,
ditarik, dilepas. Tangan kiri ke samping kanan, dilipat, ditekan sampai merasa dan terasa. Setelah itu kembali kita balas, tangannya ke kiri, ditekan sampai terasa, dilepas. Tangan di pinggang kembali, tangan kiri di atas kepala, tangan kiri di atas kepala. Setelah itu ditarik, dilepas, sebelahnya dibalas kembali, ditarik, dilepas. Kakinya dibuka, didorong ke depan, didorong sampai terasa, dilepas. Kakinya kembali ditutup semula, tangan kiri di pinggang, tangan kanan di atas kepala, posisi ditarik sampai terasa. Setelah itu dilepas kembali, tangan pegang ke pinggang, kembali tangan kiri kembali ke atas kepala, ditahan. Setelah itu dilepas kembali, turun seperti semula. Setelah itu tarik nafas, lalu dilepas. Sekarang apa yang terasa? Ada sedikit kebugaran? Tidak ada yang terasa ngantuk? Tidak, Pak. Silakan. Kalau kita ngantuk berarti sudah siap menerima pelajaran. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali di tempat. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah melakukan pergerakan, ada beberapa pergerakan. Kita sudah merasa harus sehat baik secara jasmani maupun rohani. Tujuan dari ini adalah sebenarnya untuk memudahkan kita berpikir secara sehat dan selalu fokus. Oke, setelah fokus maka kita sudah siap menerima pelajaran maupun materi yang akan dibahas atau diselesaikan. Karena itu kita mulai dengan materi berikutnya. Silakan dilihat di layar monitor. Nah, itu ada berapa macam alat elektronik yang biasa kenal kita saat ini adalah di situ terlihat macam-macam, ada gadget, ada laptop, ada mouse, ada lagi posisi dengan musik apa segala macam. Nah, di sini kegiatan yang saat ini sedang berlangsung itu sudah terlihat jelas dan kita akan coba apa saja yang di dalam kegiatan tersebut dan alat apa saja. Saya mau tanya, siapa yang mau menjawab? Kegiatan apa saja yang sedang berlangsung? Disesuaikan di dalam gambar ini. Mungkin ada yang salahnya? Apa ya? Silakan. Bermain game. Bermain game. Yang lainnya ada yang bisa menjawab membantunya? Apa? Silakan. Memasak. Memasak. Oh, ternyata di situ ada memasak ya? Oh ya, betul. Yang lainnya mungkin? Siapa? Oh, silakan Kenji. Selfie. Selfie. Ada lagi yang tambahannya? Ya, silakan juga. Mendengar musik. Oke, kita akan coba benar atau salah jawaban dari anak-anak sekalian. Coba kita lihat. Bermain game, sangat benar sekali. Yang kedua kita lihat memasak. Baik, yang berikutnya jawaban selfie. Tadi tidak disebutkan ya. Tidak ada yang sebutkan selfie, tidak apa-apa. Mendengar musik. Nah, tadi betul ada yang mendengar musik ya. Bagus sekali ya jawabannya. Ternyata sudah menguasai materi. Dan setelah itu kita masuk lagi perangkat apa saja yang kalian kenal di sini. Ada yang tahu? Mungkin dari teman-teman. Silakan Pari. HP. HP.
engine, Laptop. laptop, net, mouse. Selain itu apa lagi? Coba kita cek mencari kebenaran dari jawaban anak-anak sekalian. HP, mouse, laptop. Benar sekali ya. Terima kasih atas jawabannya. Sangat sempurna. Nah, jawaban yang akan kalian menyebutkan nanti akan kalian berikan fungsi dan manfaat nanti. Ini nanti tugas saya berikan ya. Tetapi secara tertulis ya. Ini tadi kita tanya jawab secara lisan. Tapi tertulisnya nanti. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, berarti kita sudah paham? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pengalaman belajar daring. Kita lanjut ke pembelajaran daring sesuai dengan susunan materi tadi. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu daring. Semenjak zaman COVID dulu 19 sedang itu kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tidak ada kerumunan, tidak ada macam-macam bentuk aktivitas yang sifatnya menyatu atau orang banyak. Jadi itu dilarang oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu sangat berbahaya sekali karena itu bisa terjadi penyebaran virus. Maka pemerintah mensiasati cara kita belajar melalui namanya daring. Nah, dengan hal ini kita akan memasuki materi apa itu daring. Mungkin kamu bertanya apa itu daring? Taunya daring. Daring itu sebenarnya sudah kamu tahu, kita melakukan telepon komunikasi atau berbicara komunikasi melalui jarak jauh melalui alat komunikasi yaitu baik telepon, baik HP maupun laptop. Ya, biar secara video call dan sebagainya yang dengan sesuaikan gadget. Perhatikan di sini. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini saya minta salah satu teman membacakan dari teman kita atas nama Aprilia. Silakan Aprilia dibacakan dulu. Coba memperagakan dia sebagai Aprilia. Siapa? Silakan Aprilia, bacakan. Selama PDF pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Aku kurang mengerti penjelasan gurunya kalau lewat daring. Aku jadinya sering minta diajari sama Kak Marta. Dia kakakku yang kuliah di Fakultas MIPA. Kalau pelajaran lainnya menurutku mudah, asalkan kita mau membaca penjelasan dan materi yang diberikan guru. Baik, itu adalah penyampaian dari Aprilia. Itu siswa kelas berapa? Kelas 5 SD. Dari mana dia? Dari Papan. Berarti dari Papan itu di daerah mana? Kaltim, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Nah, dari situ dia mengalami kesulitan. Tapi kesulitannya pasti ada mempunyai solusi jalan atau jalan keluarnya seperti apa ya. Teman darinya siapa? Di situ. Siapa? Itu disingkat BDR ya. Teman darinya siapa? Andi. Siswa dari mana? Kelas 5 Makassar, Sulsel, sangat jauh sekali, luar biasa. Sulsel dengan Balikpapan ya. Silakan ada yang memperangi Andi. Silakan. PDR itu menyenangkan. Aku jadi sering lihat internet. Di sana banyak informasi yang bagus. Pak Guru sering memberikan tugas untuk buat video atau presentasi. Aku sih senang saja. Hanya perlu waktu banyak untuk menyelesaikan tugas. Jadi aku sering dibantu mama atau papaku. Oh, itu adalah Andi tadi yang dibacakan oleh teman kita Anandanya. Menyenangkan katanya. Sering lihat di internet. Di balik kesenangan itu ternyata ada juga Pemda Kabupaten Sulsel.
Kita lihat sama-sama. Cerita pendek, akronim. Ini contoh. Saya tanya, dari apa tadi? Apa? Cerita pendek apa dalam jaringan? Itu diringkas dalam jaringan. Akronim atau singkatan? Oke. Akronim. Berikutnya posyandu. Akronim atau singkatan? Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional. Akronim atau singkatan? Kabar Kalimantan Barat. Akronim. Baik, Hansip. Pertahanan sipil. Singkatan atau akronim? Iptek. Ilmu pengetahuan. Singkatan atau akronim? Pemda. Pemilu. Ini singkatan atau akronim? Konsep. Terkonsolidasi. Akronim atau singkatan? Oke. Tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung materi dengan penjelasan yang begitu baik dan dengan anak-anak sekalian yang begitu sempurnanya menerima materi ini dan bisa menyelesaikan dengan baik ya. Ini materinya kita lanjut atau bagaimana? Lanjut. Nah, materinya sudah masih ya. Baik. Sekarang saya sedikit menjelaskan ini. Jadi artinya di penghujung materi ini harapan saya bisa terselesaikan dalam untuk nanti ada pengujian dalam akhir pelajaran atau biasa disebut dengan PTS. Mudah-mudahan nanti apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan untuk materi pada pagi hari ini bisa terselesaikan dan bisa diingatkan dan bisa dipahami ya. Bagaimana apa yang dijelaskan itu kita cerna. Sebenarnya pelajaran ini tidak harus kita 100% mengerti, tidak, tetapi kita memahami dan mengerti itu pun sudah bagian dari kemampuan kita untuk berpikir dan mendapatkan suatu wawasan. Nah, yang sebut dalam beberapa materi yang kita selesaikan pada pagi ini. Bagaimana anak-anak masih semangat semuanya? Semangat. Tidak terasa ya waktunya dari awal sampai saat ini masih wajahnya masih cerah. Ada yang ngantuk? Tidak apa-apa. Mungkin masih semangat ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut materinya supaya ini apa yang dapat saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa berarti. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang saya paparkan, apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita dan kita nawarkan ke teman-teman kita untuk di saat ini dan seterusnya nanti.
Jadi ilmu itu adalah penting, karena ilmu ini adalah salah satu penopang dasar hidup kita. Kelak kita akan membawa ke masa depan. Tanpa ilmu kita tanpa roh, katanya gitu. Tanpa pendidikan rasanya hampa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Maka dari saat ini saya harapkan kepada anak-anak sekalian, raihlah prestasi itu sebaik mungkin, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Jadi harapan saya supaya apa yang kita pelajari dalam pembelajaran ini terus kita kembangkan. Jadi ini satu materi tadi yang saya bahas. Coba nanti saya kembali. Nah, ini jadi hanya sedikit kesimpulan dari saya sebagai guru kelas 5. Ingat ya, jangan merasa puas, jangan merasa lebih, jangan merasa tercukupi. Kalau namanya ilmu itu harus merasa kurang ilmu itu. Bagaimana caranya? Dengan cara kita belajar, terus belajar. Jadi yang kita pelajari pun jangan memandang dari materinya, jangan melihat dari sisi pelajarannya, tetapi yang kita lihat adalah tujuan materi tersebut. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, ya seperti itu yang harapan saya. Jadi anak-anakku sekalian, tanpa terasa juga kita sudah di penghujung materi ini yang begitu singkat, tetapi dengan waktu yang cukup singkat ini kiranya anak-anakku bisa memahami dan bisa memperdalamkan menjadi satu motivasi dalam hal-hal belajar nanti, bukan hanya saja di bidang studi bahasa Indonesia, tetapi semua bidang studi atau mata pelajaran yang akan dipelajari kiranya dapat diterima. Jangan sampai pembelajaran yang kiranya tidak disukai atau tidak disenangi akhirnya dia abaikan. Itu tidak boleh ya. Itu semua wajib kita pahami dan mengerti, karena itu penting untuk kita belajar nanti untuk jenjang berpendidikan seperti SLTP dan terusnya ke SLTA dan seterusnya ke perguruan tinggi ya, supaya kita tidak merasa jenuh dengan apa yang kita berikan. Coba perhatikan di sini ya. Coba semuanya berdiri. Coba posisi tangannya ke depan, dibuka, naikkan, turunkan kembali. Coba pandang ke kirimu mana kirimu? Ya.
Putar kembali, balas. Ya. Luruskan kembali. Turunkan. Tangannya lagi sebelah. Kanan, 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 kanan. Diputar. Pelan-pelan. Putar pelan-pelan. Dilepas. Balas sekarang dari kiri putar ke belakang. Putar pelan-pelan. Putar pelan-pelan. Putar pelan-pelan. Lepas. Setelah itu diangkat pundaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Setelah itu silakan duduk kembali. Baik, materi kita sudah hampir selesai. Mungkin kita akan mencukupkan dengan doa penutup ya, sebelum kita istirahat nanti. Ya, bukan artinya kita mau pulang, tetapi kita perlu setelah pembukaan harus ada penutup. Ya, mungkin sebelum kita penutupan, saya minta kembali ketua kelasnya untuk menutupi untuk materi pada hari ini. Silakan. Semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi dan selamat istirahat dan selamat untuk melanjutkan materi yang akan berikutnya nanti. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan atas kehadirannya, atas semangatnya untuk kita membahas materi pada pagi hari ini. Sekian dari saya atas nama guru SD 018 Morowa kelas 5 fase C semester 2 bab 5 bidang studi sosial LPTK Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat istirahat.